Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Farah Mutia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran untuk kelas 10 jenjang SMK, mata pelajaran simulasi digital. Adapun KD dalam materi ini yakni di KD 3.9 menerapkan teknik penelusuran search engine dan KD 4.9 melakukan penelusuran informasi. Kita akan lanjutkan pembahasan dari bab komunikasi dan kolaborasi dalam jaringan, yaitu materi search engine atau mesin pencari. Untuk yang pertama, kita akan membahas pengertian search engine. Ialah sebuah sistem software yang didesain untuk mencari berbagai informasi yang tersimpan dalam layanan World Wide Web atau WWW, File Transfer Protocol, mailing list atau newsgroup yang berada di dalam sebuah atau sejumlah server dalam suatu batasan jaringan. Sedikit sejarah singkat mengenai search engine. 1. Search engine yang paling kita kenal dan sering kita gunakan adalah search engine dari Google. 2. Search engine muncul di akhir tahun 1997, yakni engine Yandex. 3. Search engine Baidu beroperasi sejak tahun 2000, didirikan di kampus Baidu di distrik Haidian, Beijing. 4. Search engine lain seperti Bing, Yahoo, HSK, MSN, AOL, dan lainnya. Berikutnya, cara kerja search engine. 1. Crawl dan indeks. Tugas pertama search engine adalah crawl dan mengindeksnya. Ini adalah tugas pokok untuk menelusuri keseluruhan dari website yang ia rayapi, terutama halaman website, JPG, PNG, dan file lainnya yang ada di halaman website tersebut. Crawl akan terus berjalan ketika sebuah laman website saling berhubungan satu dengan lainnya. Cara kerja search engine yang kedua ada providing answer atau mesin penjawab. Search engine adalah mesin jawaban ketika seseorang melakukan pencarian online. Mesin pencari akan membuka miliaran dokumen dan melakukan dua hal. Pertama, dia akan memberikan hasil pencarian serelevan mungkin dengan yang dicari oleh orang tersebut. Kedua, ia akan memberikan hasil dengan memilah aspek popularitas website dan memberikan hasil. Untuk mesin pencari, relevansi berarti lebih daripada menemukan halaman dengan kata-kata yang tepat. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis search engine. Seperti yang sudah kalian ketahui, search engine adalah situs yang sering kita kunjungi. Saat kita ingin mencari suatu informasi, pasti mengunjungi search engine. Search engine atau situs pencari yang paling dikenal saat ini adalah Om Google. Iya, itu sudah tidak asing lagi di telinga kalian dan bahkan kalian pasti sering menggunakan search engine si Om Google ini ya. Tapi selain itu masih banyak lagi search engine yang ada di dunia. Berikut saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis search engine beserta keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama ada Google. Dalam Google sendiri ada beberapa kelebihan. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan dalam mencari. 2. Lebih canggih dengan fitur yang dimilikinya. 3. Tampilan yang sederhana.
4. Google merupakan satu-satunya mesin pencari yang memiliki cache. Dengan adanya cache ini, si pencari dapat menghemat waktu pencarian karena hasil pencarian yang akan ditampilkan. Dan yang kelima, dapat mencari segala informasi seperti gambar, berita artikel, hiburan, dan lain-lain. Kalian juga harus tahu kekurangan dari search engine Google ini. Dengan kelebihan yang dimilikinya, ternyata mesin pencari ini jadi bidikan para spammer untuk menampilkan iklan-iklan yang tidak diperlukan. Mereka memanfaatkan setiap celah yang ada pada sistem algoritma Google untuk memaksa iklan tampil pada halaman terdepan. Maka pencarian pun terasa terganggu. Jenis search engine yang kedua ada Yahoo. Untuk Yahoo sendiri memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, adanya fitur email yang banyak disukai oleh orang-orang. Kedua, kecepatan dan kemudahan dalam mencari. Ketiga, fiturnya yang komplit. Kelima, Yahoo juga menyediakan salah satu fungsi, yaitu katalog web. Link ke menu bantuan atau help juga dapat dikenali dengan baik di halaman login dengan keterangan yang cukup jelas. Adapun kekurangan dari Yahoo, yang pertama, loadingnya membutuhkan waktu yang lama. Kedua, satu ID Yahoo hanya untuk Yahoo, tidak bisa untuk produk Windows seperti IM dan MSN. 3. Terlalu mudah untuk membuat ID sehingga kadang-kadang disalahgunakan. 4. Fitur Yahoo Mail masih sangat kalah jauh dengan IM keluaran Windows. Dan yang kelima, skin untuk Yahoo Mail masih sangatlah simple, tak seperti IM yang ada cukup banyak. Jenis search engine yang ketiga ada MSN. Berikut kelebihan dan kekurangan dari MSN. Kelebihannya mampu mencari video, musik, gambar, dan beragam format file spesial. Untuk kekurangannya sendiri, 1. Pencarian dibutuhkan waktu yang lama sampai hasil ditampilkan di halaman MSN. 2. Pengguna juga sulit membedakan antara iklan dan bukan iklan pada halaman pencariannya. Penampilan iklan hanya dibedakan dari hasil asli melalui sebuah titik di depannya. Untuk search engine sendiri masih banyak ya, tapi yang kita bahas hanya 3 saja. Nanti kalian bisa cari tahu lagi kalau misalkan Bing itu kelebihan dan kekurangannya apa, Yandex dan lain-lain. Ketika kita menggunakan search engine atau mesin pencari, pastinya berhubungan dengan web browser. Suatu program yang digunakan untuk menjelajahi dunia internet atau untuk mencari informasi tentang suatu halaman web yang tersimpan di komputer. Awalnya web browser hanya berorientasi pada teks dan belum dapat menampilkan gambar. Berikut contoh web browser yang sering kita jumpai dan bahkan kita gunakan. Yang pertama ada Mozilla, kedua ada Chrome, 3 Internet Explorer, dan yang keempat ada Opera Mini. Nah, dari keempat web browser ini mana yang sering kalian gunakan? Adapun hal yang harus kalian ketahui dalam penjelajahan internet adalah pemahaman struktur alamat web. Misalnya http www.google.com, maka alamat tersebut dapat diartikan HTTP itu adalah Service Transfer Web atau protokol. www itu jaringan situs web terbesar sebagai pengelola pengalamatan situs web.
Dan Google itu adalah nama wilayah domainnya, yaitu nama institusi sebuah web. Dan .com adalah nama akhir domain, biasanya menunjukkan bidang situs tersebut. Ada beberapa domain name yang perlu kalian ketahui. .com, perusahaan komersil. .net, perusahaan networking. .org, OR, organisasi non-profit atau yayasan. Dan edu, AC, SCH, itu adalah lembaga pendidikan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut bagaimana cara menggunakan mesin pencari atau search engine. Langsung saja, yang pertama kita tulis Google. Nah, nanti akan muncul search engine Google, pencari Google. Di sini ada Google Search. I'm feeling lucky. Jika di bahasa Indonesia kan, saya sangat beruntung. Misalnya kita ingin mencari informasi tentang virus corona, kita tulis saja virus corona. Nah, nanti Google akan muncul beberapa pilihan. Kira-kira kita mau cari informasi yang mana ya? Kita klik saja virus corona di Indonesia. Nah, nanti akan muncul laman di Google seperti ini. Hasil pencarian ini sudah di ranking oleh Google, biasanya dilihat dari yang paling relevan sampai yang tidak relevan. Data yang kita cari ini akan terlihat jumlahnya ada 573 juta. Nah, ini adalah hasil data pencarian dari Google. Untuk proses crawlingnya dan indexingnya tersembunyi. Nah, ini adalah contoh mesin pencari yang saya contohkan melalui Google. Untuk di Google sendiri, di sini ada setelan, ada alat. Misalnya kita mau mensetel untuk bahasa yang digunakan, kita pilih bahasa Indonesia. Nah, nanti akan muncul bahasa Indonesia tentunya. Lalu kita juga bisa memilih gambar. Kita bisa melakukan setelan dengan menggunakan fitur ini. Nah, kita bisa memilih ukuran dari gambarnya. Kita bisa pilih yang large supaya gambar yang ditampilkan terlihat lebih jelas. Dan pastinya kalau untuk teman-teman yang ingin mendesain, pastinya dipilih gambar yang ukurannya besar agar tidak pecah. Untuk fitur lainnya, misalkan warna, kita bisa pilih. Jadi mesin pencari tidak hanya digunakan untuk mencari, bisa juga di sini kita mau membuka map, ya nanti akan muncul. Lalu juga kalau kita ingin membuka video, nah nanti langsung akan dilinkkan ke YouTube. Kita juga bisa membuka berita. Oke teman-teman, ini adalah cara yang paling sederhana menggunakan mesin pencari, terutama mesin pencari Google yang sudah sangat familiar pastinya untuk kalian. Bagaimana teman-teman untuk materi kali ini? Pastinya sangat menarik untuk langsung kalian praktekkan. Jadi kalian bisa catat poin-poin penting dalam video pembelajaran kali ini dan silakan kalian praktekkan untuk melakukan penggunaan mesin pencari atau search engine. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Saya Farah Mutia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.